Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'daha amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin tidak kita sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Mari kita perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Allah yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberinya 2 mata, lidah dan 2 buah bibir, walisana wasyafatain. Jadi, nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini. Kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita perhatikan apa sabda Rasulullah SAW tentang lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah atau sesuatu apa yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga?" Rasulullah menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian seseorang tersebut bertanya kembali, sesuatu apa yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Rasulullah kembali menjawab, orang yang tidak bisa menjaga lisan dan kemaluannya. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan kepada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya surga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masuk ke neraka, salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari lisannya. Lidah itu sesuatu yang tidak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah baiknya kalau kita berpikir dahulu sebelum berbicara. Karena bencananya sangat luar biasa. Apa sih bencana lisan itu, teman-teman? Apa sih bencana lisan lidah itu? Pertama, dia akan menjadi bencana yang sangat luar biasa kalau kita gunakan lisan ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya dipergunakan untuk berdoa kepada selain Allah. Atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Selain itu, menggibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan ini nggak dipikir dahulu sebelum berbicara. Terkadang kita gunakan lisan ini untuk menggibah dan fitnah. Hal ini pernah terjadi juga pada kisah Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau difitnah? Teman-teman, perhatikan surah An-Nur ayat 11-26, bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Karena pada saat itu Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat, Abu Sufyan Mu'attal radhiyallahu anhu. Sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW, sholihah luar biasa, masih saja difitnah. Jadi lisan kita tidak boleh dipergunakan untuk menggibah dan fitnah orang.
Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah SWT berfirman, jangan kita seuzon, jauhi kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Termasuk juga dari bencana lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Atau dalam hadis Raid Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikan dalam diri si fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, yang termasuk dari bencana lisan adalah kita diam dari perkara yang wajib kita ucapkan. Maknanya apa? Ada maksiat di depan mata, lalu kita diam saja. Ingat perkataan Abu Sufyan As-Sawri rahimakumullah. Beliau pernah berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, lalu menyampaikannya. Jadi nggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, sudahlah, maksiat urusan dia. Kita sih menghargai dia mau buat maksiat, dia mau zina kek, dia mau maksiat kek, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Justru seorang muslim itu kalau ada maksiat di depan mata, kita gak boleh diam saja. Apa kata Rasulullah? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa, dengan lisan. Dan kalau gak bisa, ingkari kalau itu perbuatan tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita senantiasa menjadi orang yang mampu menjaga lisan kita, dan kita dimasukkan ke surga karena lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dakwah dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.